الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، حضرة المخترمين معاشر العلماء والكرماء, yang saya hormati Bapak RT Blok K, yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Sarbaini yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga muslim Blok K yang juga hadir pada malam hari ini, dan terkhusus kepada adik-adik sekalian yang sudah dapat makanan senangnya luar biasa ya. Generasi penerus perjuangan bangsa yang hebat-hebat yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih melimpahkan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis yang pada malam hari ini bukan lagi menjadi fasum, tapi ini adalah majelis yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Hadir kita pada malam hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan simbol lambang perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat berbingkai salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan di pangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa kabar gembira bagi umatnya yang bertakwa dan kabar duka bagi umatnya yang durhaka. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini akan diakui sebagai umatnya yang layak mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, hadir kita di tempat ini dari rumah kita, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke tempat ini. Yang pertama niat kita adalah niat silaturahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fi taatillah, maka sambunglah tali silaturahim. Alhamdulillah, saya dari rumah Al-Kafah ke sini niat silaturahim, sudah ada konsumsi di hadapan kita, Masya Allah. Ini berkah dari silaturahim. Buktinya kalau orang silaturahim itu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkah dari silaturahim akan dipanjangkan umurnya fi taatillah. Buktinya kita bisa hadir di sini, tandanya kita ini sehat, masih hidup, diberikan umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita maksimalkan untuk menambah pundi-pundi pahala, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang bahagia kelak hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jadi niat kita yang pertama adalah niat silaturahim. Silaturahim bisa membuka pintu-pintu rezeki. Jadi kalau misalnya kita ini sudah berada di akhir bulan, uang belanja sudah habis, nggak ada lagi uang belanja, sementara beras juga sudah habis, nggak usah khawatir, jalin silaturahim. Kita ingat nama-nama saudara kita, oh ini datengin ke rumahnya, insya Allah minimal air putih dihidangkan ke hadapan kita.
Tanda silaturahim membuka pintu-pintu rezeki. Ibu-ibu ini kalau silaturahim, masya Allah, ketemu di wirid, di pengajian, di PKK, silaturahim saling ketemu, terbuka celah-celah pintu-pintu rezeki. Karena di rumah ada bisnis online misalnya, cerita sama sesama ibu-ibu, akhirnya laku juga jualannya. Bisa jadi karena ketemu, akhirnya ada yang besanan karena masing-masing mempunyai anak gadis dan anak perjaka. Ini adalah bagian daripada pintu-pintu rezeki yang dibuka oleh Allah, berkah daripada silaturahim. Karena niat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita ngaji, pertama kali harus kita otak-atik dalam hati kita itu niat. Sehingga baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah dan tidaknya amal perbuatan manusia itu tergantung daripada niat yang ada di dalam hati. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau bisa kita sebelum melangkahkan kaki, kita mengangan-angan kira-kira yang kita lakukan ini ada nilai ibadah atau tidak. Tergantung bagaimana kita memanage hati kita. Sebab di dalam kitab Tahrimul Muta'alim dikatakan kam min amalin mutasawwaru bi surati a'malid dunya walakin yasilu bi a'malil akhirah bi husni niyah. Banyak amal perbuatan yang sepintas kita melihat amal itu adalah amal dunia, tapi bisa menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Contoh, kita mau berangkat kerja, melangkahkan kaki kanan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak, gerakkan dalam hati kita, ya Allah, saya niat berangkat kerja, mencari nafkah, menjemput rizki darimu untuk bekal ibadah, ya Allah. Maka setiap langkahnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kita kembali ke rumah, ini semuanya akan dinilai ibadah. Kita berada di tempat kerja, bekerja yang sifatnya itu dohiriyah, tapi karena niatnya tadi menjemput rizki untuk bekal ibadah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kerjaan kita menjadi ibadah. Luar biasa. Sampai bahkan kalau terjadi insiden di tempat kita kerja, misalnya terjadi kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan di jalan Allah, meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu, ketika kita hendak berangkat, niatkan untuk niat ibadah. Saking dahsyatnya niat, bahkan kalau seandainya orang yang beriman ini berniat dan niat ini belum dilaksanakan sepenuhnya, sudah ditulis satu kebaikan. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan di sana baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat toh, belum dilaksanakan, ditulis satu kebaikan. Kalau kebaikan yang diniatkan itu sudah dilakukan, maka kemudian ditulis 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Makanya kita harus pandai memanage hati kita, sehingga bagaimana aktivitas kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua bernilai ibadah, tergantung bagaimana kita menyelipkan niat di dalam hati kita. Sehingga di dalam nasib Daria itu kan dinyanyikan, ini ibadah, itu ibadah, semua bisa jadi ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah. Gimana? Itu semua jadi ibadah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Kira-kira begitu lah pokoknya. Salah ya maklum lah, bukan habis ya. Jadi ini bisa jadi ibadah, semua bisa jadi ibadah. Dan bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk ibadah tok kepada Allah. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini, tugas kita satu, ibadah kepada Allah. Illa liya'budun, hanya disuruh ibadah tok, bukan yang lain.
Sehingga bagaimana caranya agar setiap aktivitas kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali bisa bernilai ibadah. Niatkan ibadah di dalam hati kita. Bahkan orang tidur bisa jadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Contoh, sebelum kita tidur kita setel alarm jam 3 malam bangun untuk tahajud. Tapi karena ngantuk ditambah lagi perut kita kenyang, kurang istirahat, tidurnya lelap, alarm bunyi kita nggak bangun subuh. Kalau tidurnya tadi kita niat dalam hati, ya Allah, saya nanti niat bangun jam 3 malam untuk tahajud kepadamu ya Allah. Kemudian kebablasan, tidur tidak bangun, maka kita sudah dianggap tahajud malam itu, munajat kepada Allah. Padahal kita tidur. Ini dasarnya niat luar biasa. Jadi orang yang beriman itu niat satu, sudah ditulis satu kebaikan. Kalau dilakukan, ditulis 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan yang luar biasa. Sehingga bagaimana agar semua aktivitas kita menjadi ibadah? Ayo sebelum kita melakukan aktivitas apapun, niatkan, gerakkan di dalam hati kita untuk ibadah. Ibu-ibu masak, mulai nyeklekin kompor, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat masak untuk kekuatan diri ibadah kepadamu ya Allah, maka masaknya bernilai ibadah di sisi Allah. Nyuci baju, nyeklekin mesin cuci, ya Allah saya niat nyuci baju. Di baju ini ada baju suami untuk sholat, baju anak-anak untuk sekolah, agar bisa digunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Nyuci bajunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya bagaimana caranya agar seluruh aktivitas kita menjadi ibadah, yang paling penting niatkan untuk ibadah. Dengan niat ibadah, insya Allah seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma itu toh kita diperintahkan, diciptakan di dunia ini illa liya'budu, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah menarik. Ada 2 orang bersaudara kakak beradik. Kakak beradik ini sifat dan tabiatnya sangat berbeda. Si kakak waktunya habis hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siang dia puasa, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, pokoknya nggak pernah maksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Sementara dia punya adiknya ini bertolak belakang dengan tabiat kakaknya. Adiknya ini waktunya habis hanya untuk maksiat kepada Allah. Semua jenis kejahatan sudah pernah dia lakukan, semua jenis maksiat sudah pernah dia rasakan. Akhirnya singkat cerita, si kakak sama adik, abang sama adik ini tinggal di satu rumah yang kebetulan rumahnya ini tingkat. Si kakak karena waktunya habis untuk ibadah, dia tinggal di lantai 2 biar mudah untuk melakukan ibadah tanpa ada gangguan apapun. Sementara adiknya tinggal di lantai bawah agar mudah dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam satu waktu, singkat cerita, Allah menggerakkan di hati mereka berdua dengan niat yang berbeda. Si adik niat dalam hati, ya Allah, waktuku habis hanya untuk maksiat kepadamu ya Allah. Aku ingin taubat kepadamu ya Allah. Aku ingin belajar agama kepadamu, kepada kakak, kepada abang, agar lebih detail tahu tentang agama ya Allah. Aku ingin bertaubat, benar-benar bertaubat kepadamu. Saya ingin melakukan taubat berdasarkan bimbingan dari kakak saya. Kemudian si kakak niat dalam hati, ya Allah, waktuku habis hanya untuk ibadah kepadamu. Sesekali saya ingin mencicipi maksiat kepadamu ya Allah, agar setelah itu nanti saya lebih semangat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Saya ingin datang ke tempat adik untuk mencicipi sedikit maksiat kepadamu, agar lebih semangat lagi nanti ibadah kepadamu setelah itu ya Allah. Akhirnya kedua kakak beradik ini berjalan. Si abang turun dari lantai 2 ke lantai dasar melalui tangga. Si adik naik dari lantai dasar ke lantai 2 melalui tangga. Singkat cerita, si kakak yang dari lantai 2 tergelincir, terpleset kakinya, kemudian jatuh menimpa adiknya. Keduanya jatuh di lantai dan keduanya meninggal dunia. Akhirnya dalam kondisi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada malaikat untuk mencari tahu yang lebih tepat tempat istirahatnya kedua orang ini nanti di surga atau di neraka. Akhirnya setelah teliti punya teliti, dilihat dari niat terakhir yang tergerak di dalam hatinya.
Si kakak walaupun ahli ibadah, dia sudah niat untuk maksiat kepada Allah dan dia sudah jalan-jalan. Si adik walaupun dia ahli maksiat, dia ingin taubat dan dia sudah jalan. Maka akhirnya yang terjadi putusan Allah Subhanahu wa taala diputuskan berdasarkan niat terakhir yang tergerak di dalam hatinya. Si kakak walaupun ahli ibadah dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sementara adiknya walaupun ahli maksiat dimasukkan surganya Allah karena taubat niat yang sudah digerakkan di dalam hati. Dahsyatnya niat luar biasa. Makanya pandai-pandailah kita ini mensiasati niat di dalam hati agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Lalu berikutnya, semua kita ini pasti ingin bahagia, betul? Ibu-ibu pengen bahagia, Bu? Pengen gak, Bu? Pengen. Enggak semangat ya. Ibu-ibu pengen bahagia, Bu? Bahagia dunia dan juga akhirat. Semua kita ini pengen bahagia dunia dan akhirat, betul? Betul. Pasti. Jangankan kita yang hari ini, malam ini hadir di sini, bahkan orang yang saat ini di penjara saja, itu kalau ditanya juga pengen bahagia. Cuman kadang-kadang salah di dalam menempuh jalan menuju kebahagiaan. Nah, kalau kita ini pengen bahagia dunia dan akhirat, setidaknya resepnya adalah baginda Rasulullah SAW yang merupakan junjungan kita, Nabi paling mulia yang menjadikan kita ini bangga sebagai umatnya, telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Ada 4 tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama kata baginda Nabi, orang itu kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, syarat yang pertama adalah dzikrul dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudzah. Kalau pengen hidup kita bahagia dunia dan akhirat, syarat yang pertama adalah kita ini harus senantiasa mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau tetap tercatat dengan rapi di pembukuan malaikat atid. Dan sampai detik ini belum ada kabar yang sampai kepada kita kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Jadi kita harus senantiasa mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, karena dosa akan tetap tercatat dengan rapi di pembukuan malaikat atid sampai nanti pada saatnya kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang senantiasa mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan di masa lampau, kita akan berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu menyangkut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan senantiasa meminta maaf kepada sesama kalau dosa itu menyangkut hak kita sesama dengan manusia. Dosa pada dasarnya dibagi menjadi 2. Ada dosa kepada sesama manusia dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap sebentar ya. Siap. Siap. Kalau dosa kita kepada Allah, cenderung lebih mudah kita mohon ampun kepada Allah. Allah berjanji di dalam Al-Quran, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dilakukan hambanya kalau dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Kalau kita bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling berat adalah dosa antara kita dengan sesama manusia. Ini tidak akan diampuni oleh Allah selagi yang bersangkutan belum memberikan maaf kepada kita. Nah, oleh sebab itu, terkait tentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa syarat taubat kita diterima oleh Allah? Setidaknya ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, orang itu kalau bertaubat kepada Allah, dia harus menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Menyesal dengan penyesalan yang mendalam, bila perlu teteskan air mata sebagai bentuk penyesalan kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang kalau pengen taubatnya diterima oleh Allah, dia harus berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan.
Karena orang yang beriman tidak akan pernah masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kemudian yang ketiga, syarat taubat kita diterima oleh Allah, kita harus berusaha memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka insya Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena kata Bang Haji Rumairama, boleh nyanyi di sini? Boleh. Tapi suaranya agak serak-serak kawon. Hanya 1 kali kehilangan tongkat, hanya 1 kali teng. Jangan 2 kali bersalah yang sama, jangan 2 kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Ada partner Huda, takutnya diambilin orjen tunggal pula nanti. Masya Allah. Rumairama itu, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya itu pengagum Rumairama. Bahkan kalau Rumairama itu mau nyalon dari presiden, ada yang bilang, katanya Roma mau jadi presiden, apa ada yang pilih? Saya bilang, ada. Siapa? Saya. Karena ternyata lagu-lagunya terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Ya Allah, lagunya dakwah semua. Dan fakta mengejutkan yang terakhir saya dengar, ternyata Rumairama itu secara nasab keturunan masih cucu baginda Rasulullah SAW, seorang habib. Ternyata beliau luar biasa. Kalau ibu-ibu kadang-kadang kurang suka dengan Roma, bukan masalah lagunya yang kurang bagus, tapi hobi poligami katanya. Tapi itu urusan selera lah, yang suka. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Itulah orang yang baik pada dasarnya. Sehingga kalau taubat kita benar-benar memenuhi 3 syarat tadi, insya Allah kita termasuk bagian dari taubatan nasuha. Dosa kita sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tetap membuka pintu-pintu taubat selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dosa kepada sesama manusia. Ini yang berat. Allah tidak akan mengampuni dosa sesama manusia sebelum yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Nah, dosa kepada sesama manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada dosa sesama manusia yang ada hubungannya dengan aibun, kehormatan. Contoh, kita pernah menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Kita pernah ghibah, mengerumpi, menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Kalau ini pernah kita lakukan, sampai kita membaca istighfar beribu-ribu kali, tidak akan diampuni dosa itu oleh Allah selama yang bersangkutan belum memberikan maaf kepada kita. Lalu bagaimana caranya kalau terlanjur kita melakukan dosa hak Adam yang hubungannya dengan aibun, kehormatan? Misalnya kita pernah menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Yang pertama, cara kita minta maaf. Kalau dosa ini yang kita ceritakan kejelekan orang ini belum terdengar oleh yang bersangkutan, cukup kalau kita ketemu, kita salaman, minta maaf, dan dia mengatakan, oh ya udah sama-sama, clear di antara keduanya. Idal taqoya muslimani fayatasofahani tasaqatat dunubuhuma min kholali asobihima. Kalau 2 orang muslim ketemu, berjabat tangan, rontok dosa-dosa di antara kedua jarinya, kedua tangannya. Tapi kalau dosa aibun ini sudah kedengar oleh yang bersangkutan, maka kita harus datang menjumpai dia, kemudian kita ceritakan dan kita meminta maaf kepadanya. Selagi dia belum memberikan maaf kepada kita, terlanjur sakitnya tuh di sini sehingga tidak mau memaafkan kita, sampai kapanpun Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Karena ini hubungannya antara kita dengan sesama manusia, dan itu berat. Hubungan antara kita dengan sesama manusia. Nah, sekarang ini urusan ghibah ini, ya Allah. Kalau zaman mbah-mbah kita dulu, orang mau ngerumpi itu harus keluar dari rumah, ketemu dengan tetangga di perempatan, mau ke warung ketemu tetangga di perempatan. Enggak jadi ke warung, ngobrol cerita tentang tetangga.
Sekarang rumpi itu nggak perlu kita ketemu orang di kamar dengan buka handphone. Ya Allah, dapat kita berita dari orang lain, kita share. Padahal yang nge-share itu belum baca. Yang isinya adalah hujatan, kebencian, dan itu adalah aib daripada sesama. Kalau itu yang terjadi, berarti kita ikut mendapatkan dosa ghibah itu. Betapa mudahnya jari-jari kita yang lentik ini memencet-pencet handphone yang tujuannya adalah nge-share tentang berita terkait tentang masalah keburukan orang lain. Padahal yang kita ceritakan kejelekannya ini kita nggak kenal kadang-kadang. Ikut-ikutan nge-share berita tentang hal itu termasuk ghibah. Maka kembali kata Bang Haji Roma Irama. Nyanyi lagi, boleh ya Bu ya? Boleh kan? Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan. Terus kalau salah yuk jangan diketawain, kalau sering jangan dimarahin. Terus pokoknya begitu. Mau saya bukan artis, cuma senang saja dengan roman. Mengapa kita ini suka membuka aib sesama, kesana kemari cerita tentang keburukan orang? Semut di seberang lautan tampak jelas, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kejelekan kita sebesar gunung tidak nampak oleh kita, tapi sekecil semut di seberang lautan nampak oleh kita. Kalau itu terkait tentang kejelekan orang lain, ya Allah, dosa ghibah ini luar biasa, tidak akan diampuni oleh Allah selagi yang bersangkutan belum memberikan maaf kepada kita. Maka coba kita tahan tangan kita ini untuk nge-share berita-berita terkait tentang masalah keburukan orang. Orang sekarang itu keponya kelas tinggi. Mohon maaf ini, ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu mau berangkat ngirit ke Pasung, di tengah jalan nampak tetangga berantem suami istri. Sempat ngambil handphone, direkam. Akhirnya di-share ke grup blog. Ini berita terupdate ini. Tetangga berantem suami dan istri. Ini urusannya dengan ghibah. Itu aib. Padahal man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Siapa yang pandai menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita tutup rapat-rapat. Dia punya aib, kita tutup rapat-rapat, tidak kita ceritakan. Maka nanti aib kita, kesalahan kita tidak diungkap oleh Allah, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pandai menutup aib saudara kita. Masya Allah. Ini ghibah. Dan sekarang yang namanya dosa ghibah ini luar biasa, sulit dikendalikan. Maka ayo dengan semangat Maulid Nabi ini kita mencontoh baginda Rasulullah SAW yang beliau tidak pernah menghibah kepada siapapun. Kita contoh akhlaknya yang mulia. Bahkan satu ketika begini, ada satu ketika orang bertamu ke rumah baginda Rasul. Pada waktu itu tidak ada Rasulullah di rumah, sedang dakwah keluar rumah. Akhirnya jumpa kepada Aisyah radhiyallahu anha, tapi di balik tirai. Kemudian sahabat ini menanyakan, wahai Aisyah, apakah Rasulullah ada di rumah? Kemudian Aisyah menjawab, wahai sahabat Rasul, Rasul sedang tidak ada di rumah. Silakan nanti kembali lain waktu, karena saat ini Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Akhirnya sahabat yang bertamu ini pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah datang. Pasti yang namanya istri cerita kepada suami, wahai Rasul, tadi ada tamu yang mencari engkau ya Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Waduh, gak kenal ya Rasul. Cuman ciri-cirinya itu kalda wa kalda, demikian dan demikian, mengungkap ciri-ciri dari segi yang tidak baik pada orang itu. Kemudian mendengar Aisyah menceritakan ciri-ciri tamu tadi, yang ciri-ciri itu tidak baik yang ada pada fisik tamu tadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, taqayya ya Aisyah, muntahkan wahai Aisyah. Bingung Aisyah, apa yang harus saya muntahkan ya Rasul? Saya tidak lagi kual perut saya ya Rasul.
Kemudian setelah dimasukkan jarinya, muntah keluar daging segar dari mulut Aisyah, karena menceritakan tentang ciri-ciri seseorang yang maksudnya adalah biar Rasulullah itu tahu yang datang itu adalah si A atau si B. Cerita tentang ciri-ciri seseorang, kalau itu merupakan sesuatu yang tidak dia senangi, apabila dia mendengar, itu sudah bagian dari ghibah, bagian daripada dosa rumpi ini. Masya Allah. Maka kalau nanti ada tamu, ceritakan yang baik-baik. Orangnya ganteng, orangnya cantik, pinter. Jadi yang baik-baik, jangan orangnya pendek, hitam lagi ya Allah. Itu termasuk bagian daripada ciri-ciri yang tidak baik, dan itu bagian dari ghibah. Dosanya sama dengan memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mentah. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Masya Allah. Ini dosa yang pertama, dosa ghibah. Kemudian yang kedua, dosa hak Adam itu ada hubungannya dengan malun, harta benda. Mungkin kita pernah berhutang kepada seseorang, kemudian kita belum mampu untuk mengembalikan, atau kita pernah meminjam sesuatu dari orang lain dan kita belum sempat untuk mengembalikan, atau ekstrimnya kita pernah memakan barang milik orang lain tanpa izin. Berarti ini kita melakukan dosa hak Adam yang hubungannya dengan malun atau harta benda. Bagaimana cara minta maafnya? Lah ini urusannya dengan sesama manusia. Cara minta maafnya, ya kita harus kembalikan barang yang kita pinjam. Kalau kita utang, ya harus kita kembalikan utang itu. Kadang-kadang kan mohon maaf di sana. Orang kalau ngutang itu ya Allah datang, nggak ketemu sehari, besoknya datang lagi dengan ngomong yang enak, ya Allah saya ini butuh banget, bener-bener butuh, tolong dibantu, nanti kalau saya ada sudah saya kembalikan insya Allah. Akhirnya dipinjemin. Tiba giliran yang punya duit ini butuh duit, dia hubungi, dia WA tidak dijawab, dia telepon nggak diangkat, ternyata nomornya udah ganti, dicari alamatnya nggak ketemu, tanya Ayu Ting Ting nggak ketemu karena dikasih alamat palsu. Akhirnya nggak ketemu juga. Kalau hutang, bapak bayarnya susah. Nah ini kalau sampai kita meninggal dunia belum kita bayar, utang itu menjadi sangkutan hak Adam, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Maka hati-hati Bu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak berani utang. Satu ketika dalam riwayatnya, Umar itu punya seorang anak namanya Abdullah bin Umar. Di saat Abdullah bin Umar ini sedang sekolah, diejek sama teman-temannya. Kenapa? Karena ternyata baju yang dipakai oleh anak Presiden Umar ini tembelannya banyak. Dihitung sama teman-temannya, 1, 2, 3, 4 tembelan. Akhirnya Abdullah nangis pulang dari sekolah menghadap ayahnya. Wahai ayahanda Khalifah Umar bin Khattab, saya diketawakan oleh teman-teman saya di sekolah karena baju yang saya pakai penuh dengan tambalan. Bu ya, saya ini minta dibelikan baju yang baru, wahai ayahanda, biar saya tidak malu di hadapan teman-temanku. Akhirnya pada waktu itu Umar bin Khattab tidak punya uang. Kemudian dia panggil bendahara kerajaan. Wahai bendahara kerajaan, saat ini saya lagi butuh uang, boleh nggak saya ini minjem atau ngutang duit untuk membelikan seragam anak saya, biar tidak ditertawakan oleh teman-temannya di sekolah. Ini seorang presiden. Akhirnya apa kata bendahara kerajaan? Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, apakah engkau bisa menjamin bahwa besok pagi engkau masih hidup dan bisa membayar hutangmu kepada kas negara ini? Akhirnya Umar bin Khattab menangis dan bilang kepada anaknya, wahai anakku Abdullah, ayah tidak bisa memenuhi permintaanmu. Tunggu nanti akhir bulan gajian, baru kalau ada rezeki ayah belikan baju baru untukmu. Seorang presiden gak punya duit, masya Allah. Kalau sekarang ya wallahu alam lah. Tapi intinya utang itu bener-bener kalau Umar bin Khattab gak berani, karena takut nanti gak bisa mengembalikan. Tapi kalau kita di Batam gak ngutang, gak punya rumah kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, pokoknya kredit sebanyak-banyaknya. Dan termasuk saya ini, mohon maaf, korban orang yang tidak berani utang. Alhamdulillah saya gak punya utang, insya Allah. Karena memang takut saya utang itu. Suruh utang gak berani saya. Makanya saya terlambat punya rumah ya, karena gara-gara saya gak berani utang. KPN gak berani saya. Istri saya bilang, ayolah ya ambil itu. Waktu Gedabali dibangun pada waktu itu masih murah-murahnya. Ayolah ngambil aja satu. Enggak lah, saya nanti punya utang gak enak ya kalau bisa bayar, kalau enggak gimana. Dan alhamdulillahnya di Masjid Al-Kafah dapat fasilitas rumah gratis
selama 20 tahun nggak bayar, alhamdulillah, jadi gratis, nggak sampai punya utang. Nah, saya takut utang itu, takut kalau nggak bisa mengembalikan. Tapi ada juga orang prinsipnya lain, kalau nggak utang nggak selamat, nggak semangat dalam bekerja. Jadi utang terus biar semangat kerja, karena besok harus bayar. Kalau saya nggak berani utang banyak-banyak. Pokoknya sebatas mungkin kita minta kepada Allah agar kita terbebas dari hutang. Ini kaitan dengan masalah dosa hak adab yang hubungannya dengan malun, harta benda. Sekecil apapun yang kita pakai, yang kita makan, kalau belum dapatkan ikhlas dari yang punya, itu menjadi dosa. Datang ke masjid sholat Idul Fitri, membawa sandal size-nya beda, 112, 113, warnanya beda, dan kanan semuanya, dua-duanya kanan. Tujuannya biar tidak tertukar, taruh di pojok masjid. Habis itu sholat Idul Fitri dilaksanakan. Dengar khutbah, sang khotib mengatakan, "Hei jamaah sekalian, kita selaku orang yang beriman, ambillah yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk." Rupanya ada jamaah yang ngantuk, memahaminya salah. Kata Pak Ustadz, ambil yang baik-baik, tinggalin yang buruk-buruk. Misalnya, akhirnya sandal kita tertukar. Sandal kita kan jepit kanan semua, size-nya beda, warnanya beda, taruh di pojok. Ternyata di tempat kita naruh sandal, ada sandal Neckerman. Kemudian kita bilang dalam hati, ya Allah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi rezeki. Saya berangkat bawa sandal jepit yang size-nya beda, kanan semua, ditukar dengan sandal Neckerman. Akhirnya kita pakai bawa pulang. Ini hubungannya adalah dosa hak adab. Gak mungkin yang punya sandal Neckerman itu ikhlas ditukar dengan sandal jepit kita yang kanan semua. Dan itu tetap menjadi dosa. Jangan dikira itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Kita bawa pulang, kita pakai. Ini berarti urusannya hak adab dengan yang punya sandal itu. Kecuali kalau di sandal itu tertulis, siapapun yang pakai sandal ini ikhlas dari hamba Allah, loh itu boleh dipakai. Kalau ini urusannya kan tidak ada pengikraran dari yang punya. Ini menjadi sangkutan hak adab. Ada satu kisah. Ada seorang kiai alim alamah, seorang yang santrinya sangat banyak, kiai ini, pondok pesantrennya besar. Satu ketika Pak Kiai ini wafat. Setelah wafat, setelah dimakamkan, salah seorang santri seniornya bermimpi. Perasaan di dalam mimpinya itu, dia melihat Pak Kiai itu berada dalam ruangan yang sangat indah. Di hadapan Pak Kiai ada kursi singgasana yang sangat empuk dan sangat mewah. Tapi anehnya Pak Kiai tidak mampu duduk di atas kursi yang indah dan mewah itu. Kemudian santri ini bertanya, "Pak Kiai, mohon bertanya." "Ya, ada apa santriku?" "Sebenarnya kursi yang indah empuk itu untuk siapa Pak Kiai? Kenapa Pak Kiai tidak duduk di situ?" Kata Pak Kiai, "Ini sebenarnya diperuntukkan untuk saya. Cuman saya masih punya sangkutan hak adab yang belum terselesaikan ketika di dunia. Saya dulu pernah meminjam sepotong jarum dari tetangga untuk dondomi, bahasa Jermannya itu dondomi, sarung itu apa? Menjahit sarung saya yang robek. Kemudian saya lupa mengembalikan. Saya letakkan jarum itu di atas angin-angin pintu kamar saya. Dan saya benar-benar lupa, belum saya kembalikan. Asbab itulah menghalangi saya untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah sediakan berupa kursi singgasana yang megah ini." Wah, akhirnya santri itu terbangun. Begitu bangun langsung besoknya dia datang ke dalam Pak Kiai, dia cari potong jarum dan ketemu, udah karat. Kemudian bergegas dia kembalikan kepada yang punya. "Maaf Bapak Ibu, ini saya mewakili dari Pak Kiai mengembalikan jarum ini kepada Bapak dan Ibu." Apa kata Bapak dan Ibu? "Ya Allah, cuma sepotong jarum. Kalau seandainya saya ingat, sudah saya ikhlaskan. Sepotong jarum harganya berapa sih? Paling-paling 1.000 perak. Ya sudah, tapi karena kan waktu itu yang punya belum mengikhlaskan, belum mengikrarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, saya ikhlas, saya halal, gak jadi masalah. Pokoknya sudah halal saat ini." Berkat dihalalkan itu, malam berikutnya bermimpi santri senior ini melihat Pak Kiai sudah duduk di atas singgasana yang begitu megah itu. Sepotong jarum bisa menghalangi kenikmatan yang Allah berikan kepadanya gara-gara kesangkutan hak adab yang belum terselesaikan ketika hidup di dunia.
Maka tidak terlalu berlebihan kalau ada orang meninggal dunia sebelum diberangkatkan ke pemakaman, ada Pak Imam atau Ustadz atau salah satu dari wakil keluarga menyampaikan, mengikrarkan saudara-saudara sekalian, jika almarhum ini punya kesalahan, kekhilafan, tolong dimaafkan. Mau maafkan? Mau. Dan seandainya almarhum ini mempunyai sangkutan hak adam terkait pinjam meminjam, utang piutang, kalau jumlahnya sedikit tolong diikhlaskan. Kalau jumlahnya banyak dan tidak mungkin diikhlaskan, tolong temui keluarga untuk diselesaikan secara hak adam. Ini tidak terlalu berlebihan, karena dalam rangka untuk mengklirkan antara hak adam terkait tentang masalah orang yang meninggal ini dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi urusan hak adam berat hubungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa hak adam yang ada hubungannya dengan malun, harta benda. Dan yang ketiga, dosa hak adam yang ada hubungannya dengan nafsu jiwa. Contoh, kita pernah menyakiti secara jasmani, nyubit orang lain, mukul orang lain, menyakiti jasmani orang lain. Ini berarti kita mempunyai sangkutan hak adam, dosa hak adam yang hubungannya dengan nafsu jiwa. Lalu bagaimana cara kita memohon ampunnya, minta maafnya? Kita harus ikhlaskan diri kita, datengin orang itu agar orang itu mengkisos kita, membalas kita, kemudian mengikhlaskan, memaafkan kita. Sebelum itu kita lakukan, dosa ini akan tetap menjadi dosa, kecuali kalau yang bersangkutan sudah memaafkan kepada kita tanpa kita ketahui. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi ketika baginda Rasulullah SAW pada waktu itu mengumpulkan para sahabatnya menjelang akhir daripada hayat baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir saja waktunya sudah habis di dunia ini, artinya beliau hendak wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kumpulkan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabatku, jika ada di antara kalian yang hadir pada saat ini pernah saya sakiti secara jasmani, saya pernah memukul kalian, datang, pukul saya, balas saya. Tidak ada seorang pun yang berani maju. Diulang lagi kalimat ini, wahai sahabatku sekalian, jika ada di antara kalian yang pernah saya sakiti secara jasmani, maju, balas saya. Tidak ada yang berani maju. Siapa yang berani memukul Rasulullah? Sampai diulang 3 kali, akhirnya datang seorang sahabat namanya Ukasah. Ukasah maju di hadapan Rasul. Ya Rasul, saya beranikan diri saya maju ke hadapanmu karena engkau telah mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Begini ceritanya ya Rasul. Ada apa Ukasah? Gini, pada saat itu kita sedang bersama-sama maju di medan perang. Perang bersama dengan Rasulullah. Ukasah bareng Rasulullah perang. Kemudian pada waktu itu engkau sedang memacu kuda dengan kecepatan tinggi, menggunakan cambuk atau rotan agar kuda ini berlari dengan kencang, dengan kecepatan yang tinggi. Pada waktu itu saya juga mengendarai kuda dan saya pacu dengan kecepatan tinggi. Entah sengaja atau tidak, pada waktu itu cambuk yang kau gunakan untuk menghalau kuda agar lari kencang itu mengenai tubuhku. Tapi saya yakin engkau tidak sengaja. Tapi karena engkau telah mengulangi kalimat ini 3 kali, maka saya beranikan diri untuk maju ke hadapanmu. Ini Ukasah luar biasa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq maju. Hai Ukasah, jangan kurang ajar kamu. Ini Rasulullah, kamu mau balas Rasulullah. Kalau kamu mau balas, balas aku sebagai gantinya. Kemudian Nabi mengatakan, Abu Bakar, minggir. Ini urusan diriku dengan Ukasah. Tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Minggir, Allah tahu kedudukanmu. Setelah Abu Bakar minggir, Umar pun maju. Hai Ukasah, jangan kurang ajar. Balas Umar sebagai gantinya. Jangan sekali-kali kamu berani memukul Rasulullah junjungan kita. Kemudian Nabi mengatakan, Umar, minggir. Ini bukan urusanku dengan Ukasah. Biarkan Ukasah membalas diriku, karena ini akan tetap menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah perintahkan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, ambilkan cambuk yang biasa saya pakai untuk berperang di kamar. Diambillah cambuk itu, diberikan di hadapan Rasulullah. Semua orang tegang pada waktu itu, semuanya tegang. Akhirnya Ukasah mengatakan, ya Rasul, pada waktu itu ketika kejadian itu saya sedang melepas baju saya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah melepas bajunya. Karena kejadiannya saat terkena pukulan, Ukasah sedang melepas baju.
Akhirnya Rasulullah melepas bajunya. Setelah itu baru kemudian Ukasah memeluk erat tubuh Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasul, siapa yang tega mengkisos dirimu, siapa yang tega membalas dirimu, saya lakukan ini tujuannya satu, agar badanku bisa bertemu dengan badanmu, sehingga nanti di akhirat engkau akan bisa memberikan pembelaan kepada diriku. Ketika aku sudah dimasukkan nerakanya Allah, maka engkau akan membelaku, karena setidaknya badanmu pernah bertemu dengan badanmu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hai sahabat-sahabatku sekalian, kalau kalian ingin melihat salah satu orang yang sudah dijamin masuk surga, salah satunya adalah Ukasah, karena tubuhnya pernah bersentuhan dengan tubuhku secara langsung. Luar biasa Ukasah. Maka ada kan doa Ukasah itu, saking viralnya Ukasah pada waktu itu. Nah, ini dosa hak Adam yang hubungannya dengan malun, harta benda, dengan nafsu, jiwa raga, dengan irdun, kehormatan. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau muhasabah, kita mau mengintrospeksi diri, maka sebenarnya masih ada dosa-dosa antara kita dengan sesama kita yang belum terselesaikan. Ayo kita selesaikan secara hak Adam sebelum pada akhirnya kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Kok tegang kali ya? Kita sholawatan ya, walaupun tadi sudah sholawatan sama anak-anak. Minum dulu tapi monggo diminum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawatan. Ini termasuk tanggal tua atau tanggal muda ya? Tanggal tua ya. Sudah nipis uang belanja di rumah ya. Jadi lagunya lagu melo. Waktu sholawat itu menyesuaikan Pak. Kalau tanggal tua lagunya harus melo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Biar semangat, 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumaddad, ya imam al-qiblataini, hauduka safir mubarrad. Ini kalau tanggal tua. Tanggal tua lagunya yang sedih. Mak biasa sambil masak ya Nabi. Itu sinyal Pak, kalau maknya sudah mulai pakai lagu yang melo-melo, tandanya uang belanja habis, sudah menipis. Tapi kalau tanggal muda lagunya India Pak. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa darati. Allahu 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 Allah, ya Rasulullah. Allahu 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 Allah, ya Habib Allah, ya Allah. Tanggal muda, sholawatnya India lagunya. Muskurai. Sholawat itu bebas.
Mau pakai lagu apapun, kalau sholawat itu tidak ada unsur riya di dalam sholawat. Ini salah satu kehebatan sholawat. Maka yang sering kita membaca sholawat, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka cinta itu harus dibuktikan. Bagaimana membuktikan cinta? Yang pertama, cinta itu dibuktikan kalau orang mencintai seseorang atau sesuatu, pasti dia akan sering menyebut namanya. Kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus sering menyebut nama baginda Rasulullah dengan cara bersolawat. Dan solawat ini amalan yang luar biasa. Solawat satu-satunya amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melaksanakannya. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah nggak pernah bayar zakat. Allah perintahkan kita untuk haji, Allah nggak pernah menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada kalian semua kepada baginda Rasulullah SAW. Perbanyak solawat. Kita baca solawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad yang dipiralkan oleh Farel, tetangganya bapak yang lagi viral, Pak. Itu tetangga saya itu, ngaku-ngaku orang Banyuwangi kan, saya orang Banyuwangi, jadi tetangga saya viral. Farel yang lagi viral. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril, baca sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita mau berangkat kerja sambil jalan, sambil nyetir motor, nyupir mobil, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Paling tidak dalam sehari semalam kita baca 1000 kali. Enggak lama itu, 10 menit dapatlah 1000 kali itu. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Salawat Jibril. Solawat, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, sekali kita solawat, Allah balas 10 rahmat diturunkan untuk kita. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, Allah balas dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Ini dosa hak Adam yang hubungannya dengan airdun, kehormatan, kemudian malun, harta benda, dan yang ketiga adalah nafsu jiwa raga. Harus dituntaskan selama kita hidup di dunia. Kalau ini nggak tuntas, menjadi kewajiban dari ahli warisnya untuk menuntaskan ini semua. Andai kita punya orang tua yang masih punya hutang belum lunas, maka kewajiban ini terbeban kepada anak. Selaku anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya kita melunasi hutang-hutang orang tua kita, termasuk hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bagaimana hutang kepada Allah? Misalnya ada orang meninggal dunia sebelum dia menunaikan ibadah haji, padahal dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu sa'atun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Siapa orang punya kemampuan untuk berhaji tapi dia belum berhaji sampai dia meninggal dunia, maka meninggalnya hanya ada 2, meninggal Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Hadis ini tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang punya kemampuan belum berhaji, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tidak ada pilihan meninggal dalam keadaan Islam. Maka kita punya orang tua sudah meninggal dunia, padahal waktu hidup dulu punya kemampuan untuk haji, kita lakukan namanya badal haji. Terkait badal haji, langsung hubungi Pak Haji Sarbaini, insya Allah punya link di Kemenak sana. Bagaimana caranya, berapa biayanya, insya Allah beliau lebih tahu terkait tentang masalah ini. Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Tadi dosa hak Adam antara kita dengan sesama kita. Kemudian yang kedua,
ada dosa antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Karena bagaimanapun kita ini tidak ada yang sempurna. Pasti kita banyak salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kealpaan kita untuk melakukan perintah-perintahnya dan keberanian kita melanggar larangan-larangannya, itu merupakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita benar-benar berniat untuk taubat dengan taubatan nasuha, janji Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sebelum nafas nyawa sampai di kerongkongan. Sebelum pintu taubat ditutup, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Dan khasiat daripada istighfar ini salah satunya, barangkali di antara kita seret rezekinya, di antara kita sulit ekonominya, mungkin karena dosa-dosa kita kepada Allah. Perbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar akan menjadikan terbuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang mohon maaf, masa-masa sulit ekonomi, masa-masa sulit ekonomi kita harus ikhtiar, tidak hanya ikhtiar dohir, harus dibarengi dengan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir kita kerja, melakukan pekerjaan setiap hari, itu ikhtiar lahir, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar batin. Kita sering melakukan hal-hal yang bisa membuka pintu-pintu rezeki. Salah satunya di antara pembuka pintu rezeki adalah melalui jalur yang namanya sedekah. Kita sedekah, pada prinsipnya sebenarnya kita sedang memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sedekah dilakukan di pagi hari, sedekah subuh. Namanya GSS, Gerakan Subuh Sedekah. Ini dahsyatnya luar biasa. Karena setiap pagi dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi itu Allah mengutus 2 orang malaikat. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikan orang yang infak pagi ini ganti yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi ya Allah. Sementara malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang menahan diri tidak infak pagi ini ya Allah, rizkinya, hartanya talafan. Talafan itu artinya rusak. Rusak, habis, hilang, terbakar, dicuri orang, digelapkan orang, ditipu orang, dan seterusnya. Talafan itu rusak, hancur, binasa. Dan itu tiap pagi Allah utus 2 malaikat itu. Yang satu berdoa, Allahumma timung fikon khalafan. Ya Allah, berikan orang yang infak pagi ini ya Allah ganti yang lebih baik lagi. Sementara malaikat yang satu berdoa, Allahumma timum sikan talafan. Ya Allah, orang yang tidak infak pagi ini berikan hartanya hancur, hartanya habis ya Allah. Maka kalau bisa kita lakukan infak setiap pagi, kalau dari gaji yang kita dapatkan mampu kita sisihkan 30.000, tuker dengan duit 1.000-an, duit koin. Kemudian tiap pagi kita infak 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Tapi lakukan tiap pagi. Ibu-ibu siapkan dompet. Kalau dari masjid Purba itu masih jalan ya Pak ya. Yang kencelengan itu masih jalan ya. Titip aja dikit kencelengan itu. Tiap pagi masukkannya itu, karena doa malaikat itu tiap pagi. Jam segini udah lewat malaikatnya, besok pagi turun lagi. Kalau satu pagi kita tidak infak, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dapat doa malaikat yang satu, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang menahan diri tidak infak pagi ini, hartanya rusak, hartanya habis. Maka kenapa harta kita enggak berkah-berkah? Bisa jadi karena kita lupa dengan hadis ini. Ini hadis sahih. Pada waktu itu saya ketika ngaji tafsir Marogi, saya biasanya kalau pagi subuh ngaji tafsir Marogi, kemudian di dalam ayat yang menjelaskan tentang infak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang ini. Tiap pagi Allah utus 2 malaikat itu. Jadi makanya lakukan infak itu tiap pagi. Karena ketika kita berinfak 1.000 rupiah, maka Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ketika orang itu menginfakkan hartanya, perumpamaannya seperti menanam 1 biji. Kemudian 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai ada 100 biji.
berarti dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. 1000 kita infak diganti 700.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pahami cara Allah mengganti tidak berarti kita infak pakai duit diganti dengan duit. Kalau infaknya pakai duit minta diganti dengan duit, kasihan yang infaknya pakai es cendol. Dia infak segelas es cendol diganti 700 gelas es cendol. Gimana kita menghabiskannya? Repot. Cara Allah mengganti bisa jadi dikonversi dalam bentuk yang lain. Allah berikan kita kesehatan, ini bisa jadi ganti daripada infak yang kita lakukan. Jadi lakukan infak itu tiap pagi, tiap hari. Kalau 30.000 berat, potong 15.000, berarti duit kita harus ditukar dengan koin 500-an. Tiap pagi 500 perak, 500 perak. Yang penting lakukan tiap pagi. Kalau kita mau berangkat ke masjid sekalian bawa duit 1.000, nanti mampir kotak infak masukin, itu berarti dalam rangka kita ini membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Filosofinya begini, kalau kita pengen dapat ikan yang besar, kita harus mau kehilangan sepotong ikan kecil yang kita tempelkan di pancing kita untuk kita gunakan memancing ikan yang besar. Kalau kita mancing, melepas pancing di danau atau di laut atau di sungai, kemudian ujung pancingnya ada umpannya, maka besar kemungkinan ikan besar akan nyangkut di pancing kita. Tapi kalau kita mancing sekedar melepas pancing, gak ada umpannya, gak akan ada ikan yang mau nyangkut di pancing kita. Kalau ada ikan stres atau ikan buta barangkali itu, ikan stres, ikan buta nyangkut di pancing kita. Ini artinya apa? Sedekah ternyata. Sedekah ini membuat kita kaya, bukan membuat kita ini jadi miskin. Maka lakukan tiap pagi, tiap hari, berapapun kita mampu. Dalam hadis itu tidak disebut berapa kemampuannya, tapi berapa yang kita berikan tidak penting. Yang penting lakukan tiap pagi, tiap hari. Itu salah satu pintu-pintu membuka rezeki. Lakukan itu, insya Allah kita akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya alhamdulillah sudah melakukan ini, dan alhamdulillah menurut saya rezeki yang Allah berikan kepada saya alhamdulillah barokah menurut ukuran saya. Tidak pernah kekurangan, insya Allah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam udah 1 jam lebih semuanya. Pantas. Bukan lagi anak-anaknya. Ramai di sini gak bubar pula ini. Apa-apa lah. Jadi ini judulnya campur-campur pokoknya. Tapi tentang niat, yang kedua tentang bagaimana kita menjaga agar kita ini dosa kita kepada sesama manusia, kita minta maaf dosa kita kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi saya bilang ada 4 tanda-tanda orang yang bahagia. Ini baru satu, baru satu tentang dikrut dunubil madiyah wa ya'idullahi mahfuduh. Yang 3 belum. Biar penasaran aja, kalau saya sebutkan sekarang saya besok pagi tidak apa-apa nanti ya. Jadi mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang masalah hikmah daripada Maulid Nabi. Mari kita tingkatkan akhlakul karimah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Akhlak kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah itu karena khuluquhul Quran, akhlak Rasul itu ya Al-Quran. Sehingga semampu kita mencoba untuk meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah itu orang yang terkenal dengan sifat yang siddiq, selalu jujur. Maka bagaimanapun caranya kita ini jujur, kita harus jujur kepada, terutama kepada pasangan kita harus jujur pokoknya. Mending kita dapat marah saat itu daripada kita harus menyimpan rahasia di antara kita. Jadi harus pokoknya jujur sejujur-jujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya kita jujur. Siddiq artinya benar, perkataannya selalu benar, tidak pernah melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar. Kita berupaya mencontoh Rasulullah. Apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Jangan menyampaikan berita hoax dan seterusnya. Gak usah kita ikut-ikut nyebar berita-berita yang kayak begitu. Siddiq amanah, beliau seorang yang amanah. Bagaimana kita ini mampu menjaga amanah, karena kita sebagai kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya tentang istri kita, bagaimana kalau istri kita nggak sholat, kita yang nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Bagaimana istrimu sampai nggak sholat dan seterusnya. Kita yang seharusnya masuk surga diseret, ditarik masuk neraka gara-gara anak kita, gara-gara istri kita, gara-gara keluarga kita yang merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Siddiq amanah, tabligh menyampaikan semampu kita tabligh menyampaikan kebenaran.
Dan fatonah, cerdas dalam hal ini bukan berarti harus IQ-nya tinggi, tapi pandai kita ini melihat situasi dan kondisi sebagai orang yang cerdas dalam hal ini mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya cinta kepada Rasulullah. Kita pupuk, kita kembangkan cinta kita. Perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasul. Itu yang kita lakukan belum tentu loh cinta kita dibalas oleh Rasulullah. Sebab bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi harapan kita dengan kita banyak bersolawat, insya Allah Rasulullah akan membalas cinta kita. Dan pada akhirnya nanti di akhirat kita berharap Rasulullah akan mencurahkan syafaatnya kepada kita, sehingga kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, karena saya lihat ada di antara kita yang sudah ada kakinya kesemutan dan sebagainya, sudah goyang-goyang, kita tandanya udah sinyal, udah cukup itu aja Pak Ismail, udah jangan banyak-banyak lagi, udah nek udah nek. Karena mohon maaf, saya itu memang kurang bisa ceramah dalam bentuk yang kayak begini. Saya itu biasanya ngaji kita, kemudian ya gitu biasanya. Tapi kalau ceramah umum gini susah loh Pak ngomong ceramah umum. Walaupun mohon maaf tadi si panitia tadi itu saya yakin di kantornya luar biasa itu. Kalau sama anggota apa namanya anak buahnya, tapi ngomong di hadapan umum di sini suaranya pelan. Tidak semuanya bisa ngomong di hadapan umum itu. Sama badu. Makanya saya mohon maaf Pak Ketua belajar ngomong di hadapan orang itu luar biasa, itu penuh harus belajar itu. Lalu Pak Haji Sarba ini jagonya luar biasa ceramah di hadapan umum. Kalau saya masih junior ini harus butuh banyak latihan. Ini dalam rangka latihan itu. Maka Pak Nurda kemarin ngomong memberikan mau itu siapa aja pokoknya untuk latihan sekalian. latihan. Jadi saya kira itu aja. Kalaupun ternyata ada salah dan khilaf ya saya mohon maaf. Sebelum kematian datang menjemput kita banyak tobat kepada Allah. Sebab kematian itu tidak ada yang tahu kapan akan datang dan rasanya sangat sakit sekali. Sebuah lagu penutup dari Roma Irama, Kematian ya. Roma lagi. Ya, tapi memang saya kalau Bapak Ibu tidak suka salahnya sendiri gudang saya. Bukan salah saya, tapi saya nyari contekan dulu. Aku salah. Salah yang undang. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Dah cukup sampai di sini saja. Takutnya nanti disuruh nyanyi tidak ada kondangan. Untuk selingan saja, namanya nyanyi itu kan bumbu-bumbu saja. Tapi kalau kita resapi luar biasa. Sekali lagi lagunya Roma Irama memang luar biasa. Lagu cintanya aja loh, dahsyatnya luar biasa. Ya, lagu cintanya aja loh, maknanya luar biasa. Malam ini ku tak dapat hidup, wajahmu selalu. Roma.
Rika datang dengan aku pun begitu tak lelap tidurku wajahmu. Udah cukup. Sudah Roma. Aku tidak kuat Roma. Oh ikut apa namanya KDI takut kelas ya. Apalagi udah takut kesenggol. Udah gitu aja, mudah-mudahan sedikit disampaikan ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, memang saya lagi belajar lagi latihan ya, banyak salah itu wajar. Sudah kiranya untuk dimaafkan karena ini kaitannya dengan dosa hak Adam. Jangan sampai nanti Bapak nuntut di hadapan Allah di akhirat nanti gara-gara saya ceramah di sini salah dalam menyampaikan, tolong dimaafkan. Kalaupun toh misalnya ada yang benar, ya mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya. Kesimpulannya satu, terkait ke masalah dosa kita harus benar-benar ingat betul dan kita minta maaf kepada sama manusia, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita harus banyak menyebut namanya, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita berusaha meneladani akhlak Rasulullah, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat berkumpul bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sendiri Pak. Langsung. Borongan. Jadi Pak Haji sampai ini pulang. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سيدة اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السحر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبله يا كريم. Demikian lebih mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.